juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend Hentikan di Bapak hotel Ibu! mewah. Setelah itu kan panja. Apa panja? Supaya juga dipahami panja itu bahas pasal per pasal, baik yang tetap, yang usul DPR maupun usulan pemerintah. Kalau ditanya klasternya 3, soal kedudukan Kemhan dan TNI, kemudian soal lingkup baru yang TNI boleh tetap aktif, terus yang terakhir soal usia prajurit. Kami bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sahabat Kompas TV, tolak RUU TNI menjadi seruan yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, terutama pasca adanya aksi dari Koalisi Masyarakat Sipil yang datang menggeruduk rapat panja DPR RI di Hotel Fairmont Jakarta dalam pembahasan terkait dengan rancangan revisi UU TNI. Lantas sebenarnya apa yang menjadi polemik dari kisruhnya revisi UU TNI di kalangan masyarakat, hingga apa langkah yang harus diambil untuk terus memenuhi fungsi pengawasan kebijakan publik? Telah bergabung bersama saya, koordinator dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Mas Dimas Arya. Selamat pagi, Mas Dimas. Halo, selamat pagi Mbak Tessa. Assalamualaikum. Baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Tessa sehat. Sehat, sehat, sehat. Harus sehat ini, Mas. Banyak yang harus kita Betul, lakukan ya sebagai WNI betul. akhir-akhir ini. Jadi kita harus tetap sehat jiwa dan raganya gitu. Iya, iya. Mas Dimas, ini kita mau ngobrol lebih lanjut lagi ya seputar Mm-mm, aksi protes yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang pada mm-mm, saat itu diwakili oleh pihak dari Kontras ya, di mm-mm, mana ramai kalau katanya sih menggeruduk rapat mm-mm. DPR, rapat panja DPR di hotel. Nah, yang pengen Tessa tanyakan, yang pertama nih Ya, Mas Dimas, sebenarnya di hari H kejadian aksi protes itu awal mulanya tuh seperti apa sampai pada akhirnya Kontras ini em, yakin untuk datang ke Hotel Fairmont pada ya, sore hari itu ya, di hari Sabtu. ya, ya. Lalu situasi di sana itu seperti apa? Ataukah emang di depan hotel itu sudah terlihat penjagaan yang ketat, atau udah mungkin sudah ada aksi-aksi represif dari pihak keamanan dari Mm-mm, awal mm-mm, saat Kontras masuk sampai dengan pada akhirnya bisa masuk ke ruang rapat itu? mm-mm. Jadi kronologinya aku coba mungkin urutkan dulu ya. Kenapa kemudian kita pada akhirnya memutuskan untuk aksi secara langsung gitu ya, menerobos dan juga memasuki ruang konsinyering rapat panja Komisi 1 gitu ya. Pertama, kita runutkan dulu Mbak, sebenarnya kami khawatir ya sebenarnya, mulai dari bulan Februari ketika surpres atau surat perintah presiden gitu ya, bernomor R12 itu kemudian meminta kepada DPR untuk melakukan percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang TNI. Nah, setelah proses pengiriman surat itu dan juga kemudian DPR selang sehari itu langsung menetapkan bahwa rancangan Undang-Undang TNI ini masuk ke program legislasi nasional prioritas. Yang sebelumnya kalau kita lihat list dari Prolegnas yang dikeluarkan oleh DPR gitu ya, bahkan tidak ada rancangan Undang-Undang TNI itu sebagai undang-undang prioritas atau Prolegnas, masuk Prolegnas itu kan di Komisi 1. Jadi kami mengantisipasi bahwa akan ada proses yang sangat ugal-ugalan, sangat cepat gitu ya. Dan itu terjadi kan. Jadi 28 Februari surprise itu
diterima oleh DPR. Selang 1 hari selanjutnya DPR menetapkan RUU TNI sebagai prolegnas prioritas, dan kemudian tanggal 3, tanggal 4 Mbak Tessa gitu ya, itu ada RDPU, rapat dengar pendapat umum, yang itu mengundang sejumlah pakar, sejumlah ahli, sejumlah pemerhati untuk kemudian menyampaikan masukan soal RUU TNI. Tapi yang jadi catatan gitu ya, dalam sepanjang pembahasan RUU TNI, kami masih belum mendapatkan, artinya masyarakat, warga, terutama kami coba untuk mengecek gitu ya, dalam situs DPR, kami belum mendapatkan draft rancangan undang-undang TNI gitu ya. Jadi kami bertanya, yang dibahas di RPU ini draft versi apa, gitu kan? Nah, lalu kemudian tidak lama berselang, waktu berjalan gitu ya, pada hari Kamis minggu lalu, sekitar bentar, Kamis lalu itu berarti sekitar tanggal 12 kalau nggak salah. 12 atau 13 kalau saya nggak salah ingat, nanti mohon dikoreksi. 12 Maret kami mendapatkan, hari Kamis malam itu kami mendapatkan dokumen dari wartawan gitu kan, yang bilang bahwa akan ada rapat konsinyering yang dilakukan oleh panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang TNI. Nah, dari situ kami sudah mulai merasa bahwa wah, ini benar-benar prosesnya dipercepat begitu kan. Lalu kami cek isi suratnya, rundown, dan yang bikin kami terkejut itu adalah pemilihan lokasi gitu ya. Ada di Hotel Fairmont gitu kan. Nah, di tengah situasi yang serba paceklik gitu ya, dengan banyak sentimen soal efisiensi, kami masih melihat bahwa ternyata ada rapat yang dilakukan di luar gedung gitu. Padahal kan instruksi pemerintah hari ini jelas gitu ya, soal pengetatan anggaran, soal efisiensi, bahkan untuk ngekat sebenarnya dana-dana yang dipakai untuk melakukan rapat di luar gedung gitu ya, atau rapat di hotel gitu. Nah, ini justru berkebalikan. Nah, siapa sih yang nggak tahu Fairmont gitu ya, harga per malamnya aja bisa 3 sampai 4 juta gitu ya, tergantung jenis kamarnya, tapi yang paling murah 3 juta gitu kan. Jadi kami melihat, kami juga kecewa ya dengan pemilihan lokasi itu. Dan setelah kami tahu, akhirnya hari Kamis itu kami coba untuk kemudian berdiskusi apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Hari Jumat kami coba untuk berkorespondensi sama teman-teman wartawan gitu ya. Kami memberikan info soal ini kepada wartawan, dan wartawan juga pada akhirnya juga banyak memberikan info juga gitu ya. Nah, baru pada hari Sabtu gitu ya, di hari kedua pembahasan RUU TNI oleh Panja, kami memutuskan untuk melakukan aksi gitu ya. Yang awalnya sebenarnya Mbak Tessa, aksi itu kami coba untuk lakukan di luar area gedung gitu ya, atau area hotel. Karena kami punya asumsi gitu ya, karena hari Jumat itu sudah ramai kan soal bahwa akan ada agenda rapat yang melakukan DPR untuk membahas RUU TNI di sebuah hotel. Jadi kami mengantisipasi akan ada pengamanan atau ada protokol keamanan lah ya, yang sangat ketat di area hotel. Tapi ternyata kemudian banyak teman-teman wartawan yang memberikan informasi bahwa agak cukup bisa masuk gitu ya. Artinya penjagaan tidak terlalu ketat, lowong, bahkan wartawan bisa menunggu di hall, di sekitar, di hall, area rapat, ruang rapat, dan kemudian pada akhirnya kami memutuskan untuk melakukan aksi itu secara langsung. Artinya kita memasuki ruang, kita menyampaikan tuntutan yang dibuat juga oleh koalisi masyarakat sipil, terutama kita meng-highlight atau menggarisbawahi soal apa saja yang menjadi kekurangan dari proses pembentukannya, terutama soal cepatnya proses pembahasan, dan yang kedua sebenarnya soal substansi yang kami khawatirkan itu juga bisa membangkitkan dui fungsi militer dalam sendi-sendi kehidupan demokrasi modern di Indonesia. Mungkin itu dulu Mbak Tessa. Yes, tadi udah sempat disinggung juga ya Mas soal membangkitkan lagi di fungsi ABRI dan Hmm. juga militerisme itu di ranah Hmm. sipil bahkan ya. Nah, itu Ya. poin-poin yang di-highlight sama Kontras dan juga teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sejauh apa Mas dari draft revisi UU TNI ini? Ya, ya. Ada beberapa hal, Mbak, tapi saya coba mau kasih konteks gitu ya, bahwa semenjak pemerintahan baru terbentuk gitu ya, kami sudah menduga bahwa akan ada upaya-upaya untuk kemudian lebih ber apa ya, lebih lean atau lebih memihak gitu ya pada cara-cara atau corak-corak militeristik gitu. Karena kami juga mafhum atau kami juga paham bahwa Presiden ke-8 hari ini punya latar belakang sebagai anggota militer, begitu ya.
Dan kemudian kalau kita lihat pasca pelantikan atau inaugurasi tanggal 20 Oktober 2024, ada retret di Magelang gitu ya, yang itu juga bernuansa serba militeristik gitu. Artinya ada seragam, pemilihan lokasi di Akmil gitu ya. Padahal kan ada banyak lokasi gitu ya untuk melakukan retret atau melakukan apa namanya istilahnya itu ya, tim bonding mungkin ya bahasanya gitu ya, antara presiden dan juga kabinetnya. Tapi kenapa Akmil gitu ya? Jadi kami juga sudah punya bacaan bahwa akan ada karakteristik militeristik gitu ya, atau karakteristik militer yang kemudian dibangkitkan kembali oleh pemerintahan yang sekarang. Terbukti, kami coba cocokkan gitu ya dengan komposisi jumlah purnawirawan militer dalam kabinet dengan pemerintahan sebelumnya, seenggaknya dua pemerintahan sebelumnya, SBY dan Jokowi. Ternyata jumlah kabinet yang disusun oleh Pak Prabowo dengan latar belakang purnawirawan militer lebih banyak jumlahnya. Kalau Pak di era Pak SBY gitu ya, di era awal pembentukan kabinet awal itu yang berlatar belakang militer purnawirawan adalah cuma satu orang sebagai Menseskap waktu itu, Pak Sudi Silalahi. Lalu kemudian di era Pak Jokowi ada dua, Mbak. Di awal-awal era Pak Jokowi tahun 2014 ada dua kabinet gitu ya atau menteri dengan latar belakang sebagai purnawirawan militer. Itu ada Pak Ramizat Ramizat sebagai Menteri Pertahanan, lalu kalau nggak salah satu lagi itu Menteri Tejo Edi, Mbak, Kemenko Polhukam gitu ya. Jadi satu zaman Pak SBY, dua zaman Pak Jokowi, dan 10 zamannya Pak Prabowo gitu kan. Jadi kami melihat, wah ini corak militerisnya kuat sekali gitu. Jadi kami sudah tidak heran bahwa akan ada pemusatan kekuatan atau pemusatan tata kelola politik itu dalam nuansa militeristik. Termasuk kemudian adalah kami coba untuk melihat konteks kenapa RUTN ini dipercepat dan apa yang sebenarnya kami coba argumentasikan sebagai sebuah bahaya atau tanda-tanda munculnya kembali divisi militer. Pertama, dalam draft RUU seenggaknya yang kemarin saya dapatkan, itu draft RUU TNI terakhir, akan ada penambahan perluasan kewenangan dari eh, militer gitu ya atau TNI dalam konteks operasi militer selain perang. Ada perubahan di pasal 7 ayat 2 gitu ya, yang sebelumnya ada kurang lebih sekitar 14 fungsi gitu ya. Itu ditambah kemudian berdasarkan draft terakhir gitu ya, kemarin 18 Maret 2025 ada penambahan dua fungsinya gitu, yakni pengamanan siber, pengamanan ruang siber. Yang ini juga kami punya catatan apa bahayanya untuk demokrasi. Dan yang kedua adalah apa namanya itu menjaga keselamatan dan juga menjaga kepentingan nasional dan juga warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, awalnya juga ada kewenangan lainnya nih, Mbak, dalam konteks operasi militer selain perang, yakni adalah penanggulangan narkotika. Tapi ternyata kemudian ketika pembahasan terakhir, sepertinya fungsi itu di-drop. Nah, lalu apalagi yang menjadi khawatiran kami dan argumentasi kami bahwa ada dua fungsi militer yang akan bangkit lagi gitu ya, adalah konteks pasal 47 ayat 2, yaitu terkait dengan penambahan jumlah kementerian lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif gitu ya. Nah, saya kemarin coba baca lagi Mbak sebenarnya risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau Undang-Undang TNI gitu ya yang lama. Di situ sebenarnya ada perdebatan bahwa seharusnya TNI itu dibatasi dalam ranah sipil gitu ya, dibatasi perannya dalam ranah sipil. Tapi mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah kewenangan-kewenangan dalam konteks tanggap bencana gitu ya, dan juga area-area pertahanan lainnya. Nah, tapi kemudian ada semacam win-win solution waktu itulah ya, yang kemudian membuat ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit aktif. Nah, itu sebenarnya adalah perdebatan yang sangat panjang. Harusnya dalam tata kelola demokrasi, peran militer dalam jabatan aktif atau peran militer dalam urusan sipil itu harusnya dibatasi semaksimal mungkin sebagai sebuah bentuk civilian control terhadap militer gitu ya. Nah, tapi yang terjadi dalam draft RUU TNI yang baru ada 6 lembaga kementerian baru, termasuk itu semuanya urusan sipil gitu ya, non pertahanan. Pertama ada Kejaksaan Agung yang kemudian masuk menjadi lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit aktif. Yang kedua ada Bakamla, keamanan laut gitu ya, yang sebenarnya kalau kami lihat Badan Keamanan Laut ini harusnya juga diisi oleh sipil, tapi militer bisa dilakukan perbantuan dalam konteks apa namanya itu keamanan laut, kan kemudian penempatan prajurit aktif, tapi hanya perbantuan. Nah, yang ketiga
yang ini sebenarnya juga sudah di drop, alhamdulillahnya gitu ya, dalam draft terakhir adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Nah, untungnya ini di drop, Mbak. Kalau enggak, ini mungkin bisa jadi tumpang tindih dengan kewenangan dari KKP, kewenangan dengan Polairut dan lain sebagainya. Nah, dan yang juga kami soroti adalah Mahkamah Agung. Meskipun penempatan prajurit aktif dalam Mahkamah Agung sudah ada dalam undang-undang yang lama, tapi di undang-undang yang baru masih dipertahankan gitu ya. Eh, yang kami coba untuk pertanyakan adalah apa urgensinya ada penempatan militer dalam lembaga kekuasaan peradilan atau kekuasaan kehakiman. Padahal dalam konteks pembagian kekuasaan, seharusnya lembaga yudikatif atau lembaga kehakiman itu punya independensi. Menjadi sebuah ruangnya kelompok sipil untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Gitu. Nah, itu Mbak yang jadi keresahan kami. Ditambah lagi sebenarnya adalah sejumlah kasus-kasus pidana yang melibatkan anggota militer yang itu tidak diadili sebagaimana mestinya gitu ya. Dan kemudian semakin banyak kemudian memberikan celah terjadinya impunitas kepada anggota militer gitu ya. Nah, seharusnya kalau DPR ini juga paham, selain kemudian melakukan perbaruan atau ya pembaruan gitu ya atau perubahan terhadap Undang-Undang TNI yang juga urgent sekali atau mendesak sekali hari ini adalah revisi Undang-Undang 31 tahun 97 yaitu soal peradilan militer supaya Undang-Undang Peradilan Militer itu juga bisa memberikan sebuah mekanisme hukum, sebuah ketetapan hukum gitu ya kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran pidana di Indonesia. Kurang lebih gitu, Mbak Tessa. Ya, itu keresahan yang dicoba untuk disuarakan gitu ya, Mas, oleh Betul, betul, teman-teman Kontras dan teman-teman koalisi betul. masyarakat sipil. Nah, yang jadi notes juga nih, Mas, waktu Ya, pada akhirnya wartawan bisa menemui DPR setelah aksi protes itu kan. Lalu ya. kemudian ada yang memberikan statement kalau misalnya Kontras ini menolak adanya audiensi ataupun adanya pemanggilan gitu ya kasarannya dari Hmm. pihak DPR. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Ya, kami coba ceritakan dulu ya, Hmm. secara runut dan juga mungkin mengkonfirmasi gitu ya. Nah, intinya begini, sepanjang kita sudah dapat gitu ya surprise, lalu kemudian DPR melakukan apa namanya itu percepatan dan memasukkan Undang-Undang TNI menjadi prolegnas prioritas, kami coba melakukan atau memberikan surat terbuka, Mbak, gitu ya. Itu pada tanggal sekitar tanggal 4 Maret 2025 gitu ya. Kami memberikan surat terbuka, kami menyampaikan surat terbuka gitu ya, dan pada tanggal yang sama itu ada RDPU. Nah, RDPU yang kemudian diwakili oleh teman-teman dari Setara Institute dan juga oleh Sentra Inisiatif begitu ya. Sentra Inisiatif dan Imparsial. Jadi dalam konteks pembahasan RUU TNI, kontras sama sekali tidak pernah diunduh oleh DPR RI, terutama Komisi 1, untuk melakukan pembahasan, pengayaan, dan juga memberikan pandangan gitu ya, apa saja yang mungkin menjadi keresahan dari kontras gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, ketika kemudian kami memasuki ruang rapat, konsinyering panja gitu ya, kami menyampaikan gitu ya, meskipun cuma 1 menit kan Mbak, habis itu kemudian diminta keluar atau bukan diminta keluar, sebenarnya didorong, didorong oleh protokoler gitu ya dan juga oleh security sehingga kami kemudian harus keluar dan hanya bisa menyampaikan pandangan atau aspirasi itu di luar ruangan rapat gitu. Nah, setelah itu kemudian kan ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR gitu ya, yang menyatakan bahwa kalaupun kontras ternyata mau masuk atau memberikan undangan untuk bisa masuk dalam konseling, ya kami persilahkan gitu. Tapi saya rasa itu pernyataan yang kepalang tanggung. Artinya gini, itu pernyataan orang yang sudah ke-gap gitu ya, atau orang yang sudah ketahuan melakukan sesuatu yang punya itikat buruk gitu kan. Jadi apa yang kemudian dikeluarkan atau apa yang kemudian disampaikan itu bukan cerminan dari upaya untuk mengundang kontras, tapi seperti tidak tahu lagi apa yang bisa disampaikan gitu ya, karena masyarakat sipil pada akhirnya mengetahui ada proses pembahasan yang dilakukan oleh panitia kerja Komisi 1 di sebuah hotel mewah gitu. Nah, Eh, jadi kami bisa pastikan bahwa dalam kurang lebih 29 hari ini ya, semenjak pembahasan pertama sampai kemudian kemarin
Komisi 1 sudah merampungkan pembahasan tahap 1 yang kemudian akan diserahkan ke paripurna, Kontras sama sekali tidak pernah mendapatkan undangan resmi dari DPR RI untuk memberikan masukan, untuk berdiskusi, berdialog, gitu ya. Dan pada akhirnya itu yang kami lakukan sebagai sebuah ruang, karena tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat atau masukan. Seperti itu, Mbak Tessa. Ya, Mm-mm. tadi kan oke berarti kontras dengan ini statementnya adalah tidak pernah ada pemanggilan, tidak pernah Betul. ada diajak Undangan. Mm-mm. audiensi. Berarti sebenarnya memang sejauh ini, selama ini, bahkan mungkin sampai sebelum adanya aksi protes gitu ya Mas, itu nggak ada sama sekali diskusi atau audiensi atau mungkin udah ada nih cara kontras untuk menyuarakan Mm-mm. Mm-mm. DPR bersama dengan koalisi masyarakat sipil di luar dari seruan kita di Instagram, di X, Mm-mm. Mm-mm. ataupun di sosial media gitu, Mas. Betul. Iya. Kalau undangan secara resmi untuk melakukan dialog atau diskusi itu nggak ada, Mbak. Tapi ya itu yang kami sampaikan tanggal 4 Maret gitu ya, kami mengirimkan surat terbuka yang intinya adalah meminta penghentian pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Dan juga di dalam surat terbuka itu ada sejumlah masukan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada pihak DPR yang kami kirimkan waktu itu ke Sekretariat Komisi 1 dan juga Sekretariat DPR gitu ya. Jadi kami hanya memberikan masukan dalam kanal yang memang menurut kami itu merupakan kanal partisipasi gitu ya. Tapi lagi-lagi sepertinya partisipasi masyarakat itu tidak direspon atau tidak diakomodasi oleh anggota DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 9 Maret gitu ya, kami melakukan sebuah konferensi pers bersama sebenarnya dengan sejumlah tokoh dan juga masyarakat sipil, lembaga masyarakat sipil untuk merespon terkait dengan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI gitu ya. Nah, itu merupakan menurut kami sebuah cara yang merupakan kewajiban pengawasan yang memang menjadi hak dari warga negara Indonesia, Mbak, gitu ya. Meskipun toh kami paham betul bahwa sepertinya DPR tidak memaknai gitu ya apa arti dari partisipasi bermakna. Artinya dalam proses pembahasan yang serba cepat ini 29 hari gitu ya pasca surpres kemudian terbit, kami merasa bahwa ruang untuk memberikan partisipasi atau ruang untuk memberikan masukan itu sangat-sangat kecil dan sangat-sangat tidak berkualitas dan tidak bermakna. Jadi kami sudah melakukan rangkaian itu gitu selama ini gitu Mbak. Berarti memang audiensi dan partisipasi publik itu kalau mungkin aku kutip dari apa yang disebutkan waktu petisi, waktu menyeruan petisi itu, kalau misalnya partisipasi publik ini kesannya cuma pura-pura aja gitu ya, Mas, cuma formalitas Betul, aja gitu. betul, betul, betul. Iya, karena gini Mbak, kita kan pernah punya satu peraturan gitu ya, atau Ya. pernah ada satu apa putusan MK nomor 91 tahun 2020 gitu ya, yang menyampaikan bahwa ada definisi ternyata ada definisi soal partisipasi bermakna. Apa itu? Pertama, hak masyarakat untuk memberikan pendapat, gitu ya, hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, hak masyarakat untuk mendapatkan jawaban atas pendapat yang diberikan. Nah, dari putusan MK nomor 91 itu pada akhirnya mengubah eh, undang-undang terkait dengan peraturan peraturan tentang pembentukan perundang-undangan, gitu ya. Undang-Undang nomor 22 13 tahun 2022. Nah, undang-undang itu kemudian ada salah satu pasal gitu ya, pasal 96 yang menyatakan bahwa proses atau tahapan dalam konteks untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang itu ada 5 hal yang harus dilakukan. Pertama, melakukan proses-proses untuk dengar pendapat atau dengar masukan, gitu ya, baik itu secara daring atau luring dan dilakukan oleh masyarakat terdampak atau mempunyai kepentingan, gitu ya. Lalu yang bagian yang paling krusialnya adalah pembentuk undang-undang atau badan legislasi itu wajib untuk memberikan akses yang mudah kepada masyarakat gitu ya untuk mendapatkan naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam proses pembahasan rancangan undang-undang TNI, satu hal ini yang tidak bisa didapatkan oleh masyarakat. Artinya
poin soal partisipasi bermakna pada akhirnya gugur tuh Mbak Tessa. Karena lagi-lagi kita berbicara soal proses yang cepat, lalu kemudian prasyarat terkait dengan partisipasi bermakna, termasuk kemudian mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, itu cuma dilakukan selama 2 hari, RDPU. Lalu yang paling krusial, naskah akademik atau rancangan peraturan undang-undangnya tidak pernah diberikan akses secara mudah oleh pembuat legislasi atau badan legislasi. Kami coba tuh waktu itu berkala, gitu ya, kami pantau di halaman website dpr.go.id. Kami nggak pernah menemukan naskah akademik, kami nggak pernah menemukan rancangan peraturan perundang-undangannya. Jadi kami bisa pastikan bahwa ada satu kejahatan legislasi, gitu ya, atau ada satu proses pembentukan perundang-undangan yang menabrak esensi dari partisipasi publik untuk mengawasi pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Gitu, Mbak Des. Ya, lalu kalau aku menyoroti soal draft rancangannya nih ya Mas ya tadi yang udah Mm-mm, disebutkan sama Mas Dimas juga. Nah, mm-mm. dulu kan sempat nih beberapa hari yang lalu DPR sempat bilang kalau draft yang terkirim atau tersebar di media sosial itu sebenarnya berbeda kok dengan Berbeda. yang ada di DPR. Sebenarnya yang dibahas tuh berbeda kok. Itu gimana sih Mas Betul. Dimas sekarang? Iya, itulah yang kemudian menjadi argumentasi ya. Kenapa kemudian apa timbul kegaduhan di masyarakat. Pertama ya karena memang proses untuk kemudian dapat mengakses draft yang paling mutakhir, draft yang benar-benar draft gitu ya. Artinya ini bukan draft yang seolah-olah adalah draft yang salah gitu kan. Tapi karena tidak ada platform atau tidak ada satu wadah yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan rancangan paling mutakhir gitu ya, akhirnya yang timbul adalah kegaduhan karena ada banyak versi yang berkembang di masyarakat. Nah, harusnya kan DPR alih-alih kemudian menyampaikan bahwa oh itu adalah draft yang salah di bagi masyarakat. Bukan cuma menyampaikan, tapi juga memberikan rancangan mana yang sebenarnya dibahas saat ini. Gitu kan? Tapi kan yang terjadi seolah-olah beberapa kalau melihat statementnya anggota DPR gitu ya, apa yang kemudian terjadi sudah terjadi di masyarakat membahas soal draft rancangan undang-undang yang menurut anggota DPR ini salah, bukan kemudian memberikan versi yang paling eh, ya versi yang benar atau versi yang mutakhir yang sedang dibahas gitu ya, tapi malah memberikan komentar gitu kan. Ini kan nggak ubahnya kayak wasit gitu ya. Dia ngelihat ada proses yang salah di masyarakat, dia cuma komentar gitu kan. Dia sudah kayak pandit sepak bola gitu. Padahal kan kewajiban badan legislasi atau apa anggota dewan gitu ya, wajib hukumnya untuk bisa memberikan kayak semacam informasi kepada masyarakat terkait dengan proses pembentukan undang-undangan, Mbak. Gitu. Nah, yang aku lihat yang terjadi belakangan ini, terutama soal RUU TNI, kegaduhan ini tercipta justru karena kesalahan dari badan legislasi kita atau DPR kita, karena tidak bisa provide atau tidak bisa menyediakan undang-undang atau rancangan undang-undang yang memang sedang dibahas atau tengah dibahas. Kalau kemarin kan dari Koalisi Masyarakat Sipil sepertinya udah ada audiensi dengan DPR ya Mas ya. Mm-mm. Itu boleh diceritakan nggak Mas kira-kira di rapat itu ada poin-poin apa yang mungkin diterima oleh DPR atau mungkin ada poin-poin yang Mm-mm. disampaikan juga dari DPR ke Koalisi Masyarakat Sipil? Iya. Kalau pertemuan kemarin, Mbak, hari Senin, sorry, hari Selasa, kami tidak ikut tuh Mbak dalam rombongan koalisi masyarakat sipil yang lain gitu ya. Artinya kami memilih untuk tidak hadir dan kami membagi tugas begitulah intinya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman ketika bertemu dengan Komisi 1 dan juga Wakil Ketua DPR RI gitu ya, itu adalah pembahasan sebenarnya atau masukan tambahan, masukan lebih yang disampaikan oleh masyarakat koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan terhadap substansi atau isi dari Undang-Undang TNI yang baru gitu. Artinya ada satu concern gitu ya, ada beberapa concern, sorry, ada beberapa concern terkait dengan muatan pasal yang dikhawatirkan masih punya corak atau masih punya peluang untuk menghidupkan kembali dwi fungsi militerisme, dwi fungsi militer gitu ya. Dan pembahasan dalam rapat itu lebih banyak memang membicarakan soal apa namanya itu keberatan gitu ya dari masyarakat sipil untuk kemudian mempercepat atau
mempercepat proses pengesahannya itu di paripurna. Di rapat itu kami mempertanyakan kenapa eh, proses proses pengesahannya itu harus di paripurna periode ini, gitu ya, harus di bulan ini. Kenapa nggak kemudian diperpanjang untuk kemudian dibahas lebih dalam, dibahas lebih cermat, dibahas lebih hati-hati, gitu ya, supaya produk undang-undangnya ini lebih baik, gitu ya. Kami bukannya anti terhadap pembaharuan kewajiban dari Tentara Nasional Indonesia, tidak. Kami juga paham bahwa ada situasi yang kemudian kurang lebih mengharuskan TNI kita itu lebih adaptif pada situasi global gitu ya. Ada ancaman yang lebih modern, ada situasi mungkin yang harusnya bisa dilakukan oleh TNI untuk menyikapi perkembangan dunia gitu ya. Tapi yang harus kita pastikan adalah batasannya, begitu ya. Jangan sampai kemudian modernisasi peran TNI atau pembaharuan peran TNI untuk beradaptasi dengan situasi global itu menjadi celah gitu ya, menjadi celah bahwa akan ada situasi-situasi yang kemudian dapat terjadi dan itu kemudian membuat TNI ini tidak pada prinsip utamanya atau tidak pada kewajiban utamanya, fungsi utamanya sebagai alat pertahanan. Nah, itu yang kami khawatirkan, gitu kan? Yang masih disoroti juga sama rakyat nih Mas sekarang. Kalau misalnya kan kemarin Kontras juga pasca aksi itu sempat mendapatkan beberapa upaya teror. Ya. Eh, nah itu sampai hari ini update-nya seperti apa Mas? Jadi ada dua, Mbak, yang kami Mm-mm. anggap sebagai sebuah teror ya, pasca kami Mm-mm. melakukan aksi untuk memasuki ruang rapat konsinyering panitia kerja gitu ya. Ya. Pertama adalah teror langsung ke kantor dan juga mungkin menyasar pada individu gitu ya. Pertama, kami dapati ada tiga orang tidak dikenal yang pada hari Minggu dini hari itu menyambangi kantor Kontras gitu kan. Mereka mengaku sebagai media, tapi ketika kami coba untuk tanya media mana, mereka tidak menjawab dan langsung pergi gitu ya. Dan kami lihat profilnya sangat-sangat mencirikan sebagai anggota gitu lah ya, anggota eh, apa, TNI gitu. Nah, lalu di saat yang bersamaan ketika ada tiga orang tamu atau orang tidak dikenal datang, salah satu staf kami HP-nya atau handphonenya itu mendapatkan panggilan dari nomor tidak dikenal sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, setelah kami coba cek melalui aplikasi untuk identifikasi nomor, ternyata nomor tersebut terafiliasi dengan anggota Den Intel atau Detasemen Intel dari Kodam atau Komando Daerah Militer gitu ya, Kodam Jakarta. Jadi kami bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa dengan rentetan peristiwa pasca kita melakukan aksi di Vermont, lalu dengan adanya itu tamu atau OTK yang datang ke kantor dan juga panggilan dari nomor yang tidak dikenal, itu kami jadi punya satu dugaan bahwa ada upaya untuk melakukan teror atau intimidasi kepada Kontras. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tindakan lainnya atau yang kami juga bisa asumsikan sebagai bentuk intimidasi atau pembukaman itu adalah pelaporan ke pihak yang berwajib gitu ya, yang dilakukan oleh security Vermont kepada dua orang yang mengikuti aksi di Hotel Vermont gitu. Nah, yang menurut kami sebenarnya ini masuk dalam konteks kriminalisasi. Kenapa begitu? Karena kami juga punya argumen yang kuat, Mbak. Ketika kita melakukan aksi di Vermont, gitu ya, kita sudah melalui security check dari pihak hotel. Artinya kami masuk tanpa membawa alat-alat, tanpa membawa benda-benda yang punya potensi mengancam atau punya potensi melukai seseorang. Itu satu. Yang kedua, delik pasal yang disangkakan dalam laporan polisi itu adalah pasal 335, yaitu perbuatan melawan penguasa, gitu ya, yang itu sebenarnya sudah inkonstitusional, artinya sudah dibatalkan oleh MK, dan dia sebenarnya juga harusnya dilaporkan, konteksnya adalah delik aduan yang dialami langsung oleh orang yang merasa terancam dalam hal ini anggota DPR. Jadi pasal 335 yang kemudian dimasukkan gitu ya, atau disangkakan dan itu dilaporkan oleh security Hotel Fairmont itu sudah pasti tidak tidak relevan gitu kan.
Karena yang harusnya melapor adalah pihak yang merasa terancam. Dalam hal ini, karena dalam LP itu kami lihat bahwa dugaan korbannya adalah anggota DPR, harusnya yang melaporkan adalah anggota DPR, gitu ya, untuk bisa menggunakan pasal itu. Tapi lagi-lagi pasal itu kan sudah inkonstitusional, artinya sudah dibatalkan oleh MK. Dan kami juga melihat bahwa dua rangkaian proses ini merupakan bentuk intimidasi, gitu ya, karena kami sudah menggunakan hak wargaan kami untuk melakukan sejumlah dorongan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan juga lembaga DPR. Seperti itu, Mbak Tessa. Ya, dan kalau yang terakhir kan mungkin kemarin terakhir Kontras itu bilang kalau menolak hadir ya Mas Mm-mm. atas pemanggilan Mm. dari Polda Metro Jaya terhadap laporan itu. Nah, ada update Mm-mm. nggak Mas tentang itu? Iya, sejauh ini kami belum mendapatkan update tambahan, tapi Mm-mm. artinya hari Selasa kemarin, gitu ya, kami sudah mengirimkan surat balasan yang berisi penolakan kami untuk menghadiri klarifikasi karena ada dua pertimbangan. Pertama soal eh, terma atau istilah klarifikasi itu tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kami tidak mengerti apa yang kemudian diminta, gitu ya, oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi, gitu. Itu satu. Yang kedua, jangka waktu pasca pengiriman surat dan juga pemanggilan itu hanya berselang 2 hari, Mbak. Sementara dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, minimal itu harus 3 hari semenjak undangan itu diberikan kepada pihak terlapor, begitu ya. Jadi kami rasa kami punya alasan untuk melakukan penolakan itu, gitu ya. Dan sampai saat ini, setelah kami menyerahkan surat balasan itu pada hari Selasa kemarin, kami masih belum mendapatkan balasan apapun dari pihak kepolisian. Ya, berarti ini masih sama-sama menunggu ya Mas. Apakah nanti Menunggu. akan ada update lagi dari pihak kepolisian atau mungkin dari pihak pelapor yang nanti akan memberikan apa lagi nih setelah ini nanti mungkin teman-teman Kontras. Tapi Iya, Mbak. sampai hari ini teman-teman Kontras semuanya aman ya Mas ya? Ya, alhamdulillah aman, gitu ya. Kami masih waspada dalam Hmm. artian dengan situasi seperti ini tuh kan, kami jadi teringat kasus yang waktu pernah menimpa salah satu akademisi Ya, yang dianggap melakukan penghinaan terhadap institusi TNI, gitu ya, pada tahun 2019. Jadi waktu itu situasinya sangat-sangat menegangkan, gitu ya, dan kami merasa bahwa karena ini kami coba untuk mengadvokasi rancangan undang-undang TNI, gitu ya, kami mungkin akan coba dengan situasi seperti ini akan sangat-sangat waspada, gitu ya. Waspada dalam artian meskipun kami waspada, kami tidak mundur sedikit pun untuk tetap menyuarakan dan juga mendorong sebenarnya penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang akan disahkan, gitu ya. Karena memang prosesnya sangat-sangat ketat dan substansinya juga masih ada yang bolong. Jadi meskipun dengan rentetan intimidasi, rentetan teror, dan juga bentuk-bentuk tindakan-tindakan tidak terlihat lainnya, gitu ya, kami rasa kami masih punya satu motivasi untuk tetap mengawal dan harus mengawal bersama dengan masyarakat lainnya agar supaya kehidupan demokrasi kita lebih baik, Mbak Tessa, gitu ya. Dan kita tidak mundur lagi ke belakang, gitu ya. Kita tidak apa namanya itu ya, mengambil lagi sebuah sejarah kelam yang sudah kita kubur, gitu kan. Orde Baru dengan pendekatan militerismenya harusnya tidak boleh lagi lahir, tidak boleh lagi bangkit, dan itu jadi tugas kita bersama. Dengan ancaman yang mungkin hari ini didapatkan oleh Kontras, saya rasa tidak ada satupun ketakutan dari kami, gitu ya, secara kelembagaan, secara kolektif, untuk masih menyuarakan secara lantang penolakan kami terhadap revisi Undang-Undang TNI. terima kasih Mas Dimas dan teman-teman Terima kasih juga Kontras, luar Mbak biasa. Tessa, semoga Terima bermanfaat. kasih, sehat Selamat selalu. pagi, sehat selalu Semoga juga. yes, teman-teman Kontras juga terus diberikan kekuatan untuk Amin. bisa terus menyuarakan dan mengawal Amin. segala bentuk undang-undang, apalagi juga di revisi Undang-Undang TNI ini. Terima kasih, Mas Dimas. Terima kasih Mbak Tessa.